Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema Bapak Ibu, yaitu menabur kasih menuai air mata. Mari kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Firman Tuhan dengan jelas dikatakan siapa mengejar. Ini artinya siapapun orang yang melakukan kata mengejar, Bapak Ibu. Di dalam bahasa aslinya itu artinya siapa yang memburu, siapa yang mengejar. Jadi siapa yang benar-benar ia memburu, mengejar apa yang namanya kebenaran, apa yang namanya kasih, maka suatu kali mereka akan memperoleh apa yang namanya kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini secara fakta, memang apa yang kita harapkan, apa yang menjadi kerinduan kita, tidak semanis apa yang menjadi pola pikir kita, tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan dan apa yang menjadi harapan kita, Bapak Ibu. Namun sekalipun kita mengalami berbagai macam hal yang seringkali kita tidak bisa habis mengerti, namun perhatikan baik-baik, pada ujungnya nanti, maka Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang luar biasa bagi kita. Nah, di dalam kehidupan sebuah rumah tangga, Bapak Ibu, bahkan di dalam kehidupan secara nyata, di mana kita menjalani kehidupan ini, memang ada kalanya ketika kita menabur apa yang namanya kasih, maka tentu apa yang kita harapkan adalah kita menuai juga apa yang namanya kasih. Namun sebaliknya, bukanlah kasih yang kita terima. Sebaliknya, ketika kita menabur kasih, maka kita menuai air mata. Nah, coba kita merenungkan sebuah kejadian di Alkitab. Bagaimana ada seorang wanita di mana ia adalah wanita yang baik, namun pada kenyataannya ia harus menjalani apa yang namanya sebuah proses dari Tuhan, dan inilah yang terjadi. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, Bapak Ibu, di ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Kisah ini terjadi pada sebuah keluarga Elkana, di mana Hana yang adalah istri daripada Elkana mengalami sebuah kenyataan yang sangat tidak menyenangkan. Penina yang adalah madu daripada Elkana selalu menyakiti Hana. Karena apa? Karena Hana ini ternyata kandungannya ditutup oleh Tuhan, sehingga ia tidak memiliki anak. Dan pada waktu itu memang ketika seorang perempuan tidak bisa melahirkan keturunan, maka itu merupakan hal yang sangat memalukan. Dan menurut budaya akan orang Israel atau orang Yahudi, maka orang yang tidak bisa melahirkan anak, maka itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Dan ini sangat mempermalukan. Dan saudara, inilah yang Hana alami. Bagaimana ia adalah seorang istri yang baik, tetapi apa yang ia alami? Ia menerima apa yang namanya air mata. Berulang-ulang Hana disakiti oleh Penina. Saudara, mungkin hari ini Anda juga mengalami perkara yang seperti ini. Bagaimana Anda harus mengalami apa yang namanya air mata di tengah keluarga saudara, di tengah kehidupan Anda.
Ada orang-orang yang memang selalu menyakiti dan membuat Anda harus mencucurkan air mata. Saudara, tidak sedikit, ada banyak wanita yang menangis karena suaminya meninggalkannya. Bahkan orang-orang yang ia cintai selalu menyakiti akan hati daripada istrinya ini. Ada orang-orang yang kemudian menerima kekerasan di dalam rumah tangga, kemudian menerima perkataan-perkataan yang membuat hatinya terluka. Bahkan ada orang-orang yang akibat sebuah pertengkaran yang besar, maka ia menerima sebuah pengkhianatan, Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dalam sebuah kehidupan. Kita harus mengalami apa yang tidak menyenangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menabur kasih tapi menuai air mata? Mari kita lihat di dalam kisah Hana tadi, dikatakan di 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang dilakukan Hana ini sungguh luar biasa. Ketika ia menghadapi apa yang namanya hal-hal yang menyakitkan dalam dirinya, maka ia lari kepada Tuhan. Ia berdoa dan ia berseru kepada Tuhan, dan di sanalah ia menaruh harapannya kepada Allah. Saudara, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16b dikatakan firman Tuhan seperti ini. Bagaimana dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika Bapak Ibu berani untuk mengambil keputusan, menjalani hal-hal yang memang sangat menyakitkan, dan Anda mengambil keputusan untuk berdoa di hadapan Allah, saya yakin doa merupakan sebuah sarana di mana kita mampu menjangkau hati Allah. Dan Allah akan menyatakan perkara-perkara yang luar biasa kepada kita. Dan inilah yang harus kita lakukan ketika kita menabur kasih tetapi menuai air mata. Mari sebaliknya Anda harus memiliki solusi, yaitu menaburlah dengan air mata. Maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara, ini luar biasa. Dan apa yang terjadi di dalam kisah Hana, di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, di ayat yang ke-20, Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Orang-orang yang meminta kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Orang-orang yang berharap kepada Allah tidak pernah dikecewakan, Bapak Ibu. Dan artinya ini menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar setiap pergumulan kita. Dan dikatakan oleh kitab Amsal tadi, bagaimana firman Tuhan berkata, siapa yang mengejar kebenaran, siapa yang mengejar kasih, maka ia akan memperoleh apa yang namanya kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Anda mau belajar untuk menabur air mata, maka Anda akan menuai apa yang namanya kasih daripada Tuhan. Dan Tuhan bisa mengubah siapapun. Tuhan bisa mengubah suami Anda. Tuhan bisa mengubah orang-orang yang melukai kita. Itu sebabnya di dalam Alkitab dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-126, Bapak Ibu, ayat yang ke-5 dan ke-6. Dengar baik-baik firman Tuhan ini berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada sorak-sorai, ada sukacita, di mana ketika orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, suatu saat ada momentum Tuhan, ada kairos Tuhan. Ketika Anda berani menghadapi kenyataan, Anda menabur kasih tapi menuai air mata, percayalah, ketika Anda berani bertindak menabur dengan air mata,
maka pasti Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kiranya renungan ini menguatkan hati kita Bapak Ibu, agar kita tidak berputus asa dan agar kita tidak menjadi kecewa di tengah kehidupan yang tidak mudah kita jalani. Tapi yang terpenting adalah mari lakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima upah yang terbaik dari Tuhan. Ingat, menaburlah dengan air mata, maka Anda pasti akan menuai kasih daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.